Mari bersama kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, saya undang untuk bangkit berdiri. Memasuki minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap. Minggu Advent ketiga, minggu sukacita. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, ibadah Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali ke kesucian Allah, dan dalam kuasa Roh Kudus membarui semua ciptaan. Damai Kristus besertamu dan beserta saudara juga. Jemaat dan para pendengar Radio Magelang FM dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, segenap pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang dan kita diutus untuk menyaksikan Sang Terang. Yesaya 60 ayat 1 menyatakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Marilah kita menyediakan hati, pikiran dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan Sang Terang. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Pasaman Kristen 215 bait pertama dan kedua, Cahyeng Endah. Jakarta.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan menerima hukum kasih dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 28. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara, dengan mengaca pada hukum kasih tersebut, nyata sekali dosa kita. Marilah bersama kita mengakui dosa kita dengan berdoa. Jemaat diberi waktu untuk berdoa secara pribadi. Ya Kristus, inilah doa permohonan pengampunan dari-Mu. Kasihani kami, ampuni kami Tuhan, supaya kami senantiasa terus mau belajar untuk hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Radio Magelang FM dan jemaat Tuhan yang berbahagia, kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya di hadapan Tuhan, serta berjanji hidup dengan jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam Mazmur 146 ayat 10 yang demikian. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama saudara-saudaraku kita tanggapi dengan pujian dari Kidung Jemaat 392, baitnya yang pertama dan ketiga, Ku berbahagia. Bahagia
Saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Saudara, sebelum kita menerima sabda Tuhan, kita akan siapkan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah sang terang. Untuk itu biarlah firman-Mu yang terlebih dahulu menerangi hati kami, supaya kami bersaksi tentang sang terang di dalam kebenaran-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, diteruskan dengan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Yang demikian sabda Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita, saudara dan saya, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Salam, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga segenap para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Kita semua berharap kiranya kita diberikan
kesehatan, dan dalam keadaan yang baik-baik semuanya. Saudara-saudaraku, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga, atau disebut minggu sukacita, Gaudete Sunday. Dan tema khotbah minggu Advent yang ketiga yang akan kita gumuli bersama, yaitu memberi kesaksian tentang Sang Terang. Memberi kesaksian tentang Sang Terang. Saudara-saudaraku, ada sepenggal lirik lagu karya musisi legendaris Iwan Fals yang sangat terkenal. Mari bagi Bapak Ibu, Saudara yang mungkin hafal dengan lagu ini, boleh kita bernyanyi bersama-sama. Kurang lebih lagunya demikian. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Apakah dia akan selalu setia, bersanding hidup penuh pesona? Harapanku, jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Saudara-saudaraku, seperti lagu ini mengungkapkan sebuah penantian seorang akan kedatangan seorang kekasih yang begitu ditunggu-tunggu, yang begitu dinanti-nanti. Tapi sayangnya, kedatangan seorang kekasih itu belum begitu jelas atau tidak pasti. Bisa datang menepati janjinya, tapi juga bisa tidak datang dan tidak menepati janjinya. Jadi kedatangannya seorang kekasih dalam lagu tadi itu tidak pasti. Saudara-saudara, sangat-sangat berbeda dengan penantian kita sebagai orang percaya pada masa Advent. Kita tahu Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, artinya kedatangan. Bahasa Inggris mengatakan the coming atau the arrival, artinya ada seorang yang kita nantikan kedatangannya. Kita sudah lama menjadi Kristen tentu tahu siapa yang akan datang, siapa yang akan kita tunggu-tunggu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Sang Terang yang dinantikan oleh dunia dan kita semua. Saudara-saudara, kedatangannya bukan hanya katanya. Oh, Tuhan Yesus itu katanya akan datang. Bukan sekedar katanya atau jarine atau nini-nini atau sekedar janji. Tapi kehadiran, kedatangan Kristus ke dunia, ke dalam hidup kita benar-benar pasti adanya. Oleh karenanya, minggu ini kita memasuki Advent minggu yang ketiga atau Gaudete Sunday, minggu bersukacita. Saudara-saudara, minggu dalam penantian kedatangan Tuhan, minggu ketiga, Advent ketiga kita bersukacita bersama-sama. Tapi saudara-saudara, apakah kita hanya berhenti pada euforia, bersukacita, atau Gaudete Sunday tadi hanya sekedar minggu sukacita, tapi kita lalai. Kita lupa bercermin pada firman Tuhan, seperti yang diteladankan oleh Yohanes. Yohanes mengajarkan bahwa saat ini di dalam menanti kedatangan Tuhan, bukan hanya kita nantikan dengan euforia, dengan sukacita, dengan perasaan yang gembira saja. Tapi mari kita mawas diri, Advent bukan hanya mengenang sejarah kedatangan Kristus sebagai Sang Terang, tetapi juga kita harus menata hidup kita dengan lebih baik.
terkhusus di masa-masa pandemi ini, mungkin di dalam kita merayakan menyambut Natal, sangat-sangat berbeda dengan tahun-tahun yang telah kita lalui bersama. Itu juga menjadikan mawas diri, apakah kita juga tetap menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Mari saudaraku, yang pertama kita boleh belajar dari Yohanes Pembaptis. Mengapa dan apa pentingnya sang terang itu yang ada dalam Kristus Yesus harus diwartakan? Kita tahu saudara-saudara, dalam masa pandemi banyak orang merasakan keprihatinan, kebingungan. Hatinya kadang menjadi gelap karena menghadapi masa-masa sulit. Di sini sang terang, Kristus benar-benar dibutuhkan untuk memberikan terang pada hati sesama kita, memberikan terang pada dunia ini. Karena sumber-sumber terang yang ada di dunia ini tidak bisa menembus hati manusia, hanya sang terang. Tuhan Yesus Kristus yang akan mampu menembus ke dalam kedalaman hati setiap orang yang mengalami kegelapan. Yang kedua, Yohanes Pembaptis mengajarkan agar kita tampil sebagai pewarta terang. Yohanes Pembaptis hanya perantara, tetapi dia menunjukkan sang terang yang sejati. Itu loh Kristus, sang terang yang sejati. Kita pun dipanggilnya seperti Yohanes untuk menjadi pewarta-pewarta sang terang. Jangan sampai ketika kita akan menyambut Natal, kita berlawanan seperti Yohanes Pembaptis. Tanpa aku, semuanya tidak akan jalan. Tanpa aku, Natal tidak akan semeriah ini. Tanpa aku, semuanya tidak akan berjalan sebagaimana adanya. Belajar dari Yohanes Pembaptis yang penuh dengan kerendahan hati, menjadi pewarta terang, menjadi pewarta. Bukankah saya dan saudara juga menjadi pewarta-pewarta sang terang pada masa kini? Saya dan saudara diajak untuk tetap merendahkan diri, tetap merendahkan hati kita, agar kita tetap memiliki hati yang penuh semangat, kekuatan di dalam menyambut sang terang. Mau bersaksi sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tentu hal itu akan membangkitkan harapan dan akan membuat sang terang itu disambut oleh banyak orang. Selamat menjadi saksi, menjadi pewarta sang terang dimanapun saudara ditempatkan. Selamat memasuki minggu Advent yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai.
Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut nyanyian rohani nomor 77 dalam langgam Kidung Jemaat 58. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Pujian serta syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas segala anugerah rahmat yang Engkau curahkan bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami bisa melaksanakan ibadah pada saat ini. Engkau yang menghendaki agar setiap kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu, menantikan kehadiran-Mu dengan terus menyiapkan hidup kami, mengisi kehidupan kami dengan cara bersaksi akan Engkau. Mampukanlah kami ya Bapa. Pada saat ini perkenan pula kami membawa doa-doa kami bagi gereja-gereja, terkhusus untuk Gereja Kristen Jawa di Klasis Magelang. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir memberkati jemaat-Mu di gereja di Klasis Magelang ini. Demikian juga dengan gereja-gereja yang lain, baik di kabupaten kota Magelang ataupun yang berada di seluruh tanah air ini. Kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di masing-masing gereja. Kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana di tengah situasi, kondisi yang tidak menentu ini terkait dengan pandemi COVID-19, menjadikan setiap kami semakin hari semakin
mengalami kekhawatiran. Namun biarlah melalui peristiwa-peristiwa ini Tuhan, kami tidak pernah lelah di dalam memberikan kesaksian bahwasanya Engkau terus berkarya atas kehidupan kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk keberadaan wilayah di mana kami Engkau tempatkan, Kabupaten dan Kota Magelang. Kami menyerahkan untuk kondisi wilayah di sekitar Gunung Merapi, di mana beberapa saat ini Engkau izinkan Merapi mulai bergejolak lagi. Ketika pandemi corona belum selesai, Engkau izinkan peristiwa baru lagi. Dan mampukan kami ya Bapa untuk tidak hanya bisa melihat saja, tetapi kami menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk juga berkarya bagi setiap mereka. Ya Bapa yang penuh kasih, pada saat ini juga kami berdoa untuk keberadaan bangsa negara kami. Kami menyerahkan pemerintahan bangsa negara kami dari pusat sampai daerah. Hikmat bijaksana daripadamu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa curahkan atas pemerintah bangsa negara kami. Seluruh aspek yang ada, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mampukan pula kami sebagai bagian dari bangsa ini untuk terus melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kami sebagai bagian dari bangsa ini. Demikian ya Bapa yang menjadi seru ungkapan syukur serta permohonan kami, yang kami pinta beralaskan nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pendengar Radio Magelang FM yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Kita dasari firman Tuhan demikian. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita di dalam Yesaya pasal 35 ayat 1 dan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Demikian dasar dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Mari dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, kita barengi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, bait 1, 2, dan 3, ucap syukur pada Tuhan. Pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan di dalam doa. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk semua cinta kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Tuhan senantiasa memberkati untuk pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami masing-masing. Saat ini kami mengaturkan persembahan berupa uang. Tuhan memberkati persembahan kami, supaya persembahan ini dapat menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Selanjutnya melalui kuasa Roh Kudus mampukan kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja yang ada. Tuhan mencukupi segala kebutuhannya dan mampukan untuk dapat menjadi penata layan yang baik atas berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, mari bersama-sama kita akan menaikkan lagu pengutusan Kidung Jemaat 432 bait pertama dan 2, jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku, marilah kita melihat dengan kacamata baru bahwa karya pemulihan Allah telah dan akan terus terjadi dalam kehidupan ini. Orang percaya di sepanjang sejarah terus dipanggil mewartakan karya pemulihan Allah itu dengan terus menyaksikan Sang Terang. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar senantiasa bisa menyaksikan Sang Terang yang membawa pemulihan dalam hidup kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah dan masuk ke tengah dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat, sehingga langkahmu tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyejahterakan hidupmu kini dan sepanjang masa.
Amin.